Pada siang hari di tanggal 26 Juni tahun 2009, salah satu jalan raya nasional di Kabupaten Yanshan, Provinsi Yunnan, sudah dipenuhi oleh warga yang sedang berkumpul. Ternyata saat itu mereka melihat sebuah minivan yang terjatuh ke dalam tebing sedalam puluhan meter di dekat jalan raya tersebut. Tak lama berselang, beberapa polisi lalu lintas daerah Yanshan mendatangi lokasi kejadian. Saat polisi lalu lintas berhasil sampai ke dasar tebing, mereka melihat minivan sudah dalam kondisi ringsek. Selain itu, mereka juga menemukan seorang pria telah tewas terlempar keluar dari dalam mobil. Namun saat melakukan olah TKP, pihak kepolisian menemukan beberapa hal yang janggal dari kecelakaan ini. Polisi menduga kalau ini bukan sekedar kecelakaan biasa, tapi seperti ada yang sengaja mendorong mobil untuk jatuh ke dalam jurang tersebut. Setelah meyakini bahwa ini bukan merupakan kecelakaan biasa, akhirnya pihak polisi lalu lintas menyerahkan kasus ini ke Divisi Kriminal Kepolisian Yanshan. Kini giliran polisi kriminal lah yang bertugas untuk melakukan investigasi secara lebih mendalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pertama, mereka menemukan kalau mobil jatuh ke dalam jurang dalam posisi lurus vertikal. Jika memang jatuhnya mobil karena kecelakaan yang tidak disengaja, pasti mobil jatuh dalam posisi miring dan berjarak agak jauh dari tepi jurang. Kedua, pihak forensik yang melakukan otopsi terhadap tubuh korban menemukan bekas luka yang kemungkinan bukan akibat dari kecelakaan. Selain itu, pihak kepolisian saat itu tidak menemukan noda darah di dalam kursi kemudi. Malah mereka menemukan noda darah tersebut di kursi penumpang. Pihak forensik juga melakukan pemeriksaan guna mengetahui penyebab sebenarnya bagaimana korban bisa sampai meninggal dunia. Menurut laporan forensik, diketahui di bagian belakang kepala korban terdapat luka karena pukulan benda tumpul yang mengakibatkan cedera otak hingga akhirnya korban meninggal dunia. Mereka juga menemukan beberapa indikasi yang menyatakan kalau korban memang sudah tewas sebelum mobil terjatuh ke dalam jurang. Di sini kepolisian menyimpulkan kalau kemungkinan besar korban dibunuh. Dan untuk menutupi perbuatannya, pelaku sengaja membuat seolah-olah korban mengalami kecelakaan. Selanjutnya, setelah melakukan investigasi, diketahui kalau korban bernama Wang berusia 33 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai petani yang bertempat di salah satu desa di Kabupaten Yanshan, Provinsi Yunnan. Mobil minivan yang ringsek itu juga diketahui merupakan atas nama Wang sendiri. Setelah mengetahui identitas si korban, pihak kepolisian langsung memberi kabar kepada istri Wang yang bernama Ding. Mendengar kabar itu, Ding langsung bergegas menuju TKP. Sesampainya di lokasi, Ding langsung menangis sejadi-jadinya sambil mengatakan kalau ia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Setelah mengatakan hal itu, Ding tiba-tiba berjalan ke tepi jurang. Namun untungnya para anggota kepolisian yang melihat hal itu langsung menariknya kembali. Rupanya saat itu, Ding mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri dengan berusaha melompat dari tebing tersebut. Polisi yang melihat bagaimana keluarga Wang sangat berduka turut merasa simpati. Meski hal itu juga menjadi sebuah beban tersendiri bagi kepolisian. Kini tugas polisi adalah mereka harus dengan segera dapat menemukan pelaku pembunuhan Wang. Namun tanpa diduga, hanya dalam kurun waktu 1 hari, polisi langsung berhasil menemukan dan menangkap pelaku pembunuhan Wang. Ternyata pelaku berjumlah 7 orang, 6 diantaranya adalah pria dan 1 orang wanita. Dalam proses interogasi, ke-6 pelaku pria itu mengakui kalau mereka memang yang telah melakukan pembunuhan kepada Wang. Namun ke-6 pelaku itu menambahkan kalau otak dari pembunuhan ini bukanlah mereka, tapi si wanita. Mereka kemudian mengatakan kalau si wanita itu adalah Ding, istri Wang sendiri. Bagaimana bisa Ding yang tadinya terlihat sangat sedih saat menangisi kematian Wang,
ternyata merupakan dalang di balik tewasnya Wang. Semua berawal pada tahun 1999 lalu saat salah seorang teman Ding memperkenalkannya kepada Wang. Usia Ding dan Wang saat itu terpaut 3 tahun. Setelah perkenalan itu, keduanya menjadi semakin akrab hingga akhirnya tumbuhlah perasaan saling mencintai antar keduanya. Tak lama kemudian, keduanya resmi menjadi pasangan kekasih dan langsung memutuskan untuk segera melangsungkan pernikahan. Dari pernikahan itu, Wang dan Ding mempunyai 3 orang anak. Seperti kebanyakan pasangan yang baru menikah, rumah tangga Wang dan Ding sempat mengalami kesulitan pada sisi ekonomi. Kondisi itu memaksa keduanya untuk bekerja lebih keras demi memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Wang yang hanya seorang petani biasa, tentunya tidak bisa menghasilkan uang yang pasti. Agar kondisi ekonomi membaik, akhirnya Ding berinisiatif untuk belajar mengemudi dan berhutang untuk membeli sebuah mobil van yang rencananya akan ia gunakan untuk bisnis transportasi jarak dekat. Oleh karena itu, mau tak mau, kini setiap harinya Ding harus berangkat pagi dan pulang pada larut malam. Pekerjaan menjadi sopir transportasi umum itu ia lakoni sampai beberapa tahun yang akhirnya sedikit demi sedikit dapat membuat ekonomi keluarganya membaik. Sayangnya pengorbanan Ding untuk bekerja keras itu tidak berbanding lurus dengan kelakuan sang suami, Wang. Semenjak punya uang, kini Wang malah sering keluar untuk sekedar nongkrong dan menyewa PSK. Hal itu lambat laun semakin membuat suasana rumah tangga Ding jadi tidak harmonis. Entah kenapa, saat di rumah, kini Ding merasa jijik dan tidak mau dekat-dekat dengan Wang. Mungkin Ding sudah kelewat sakit hati karena di saat dirinya banting tulang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, Wang justru asik main perempuan. Oleh karena itu, konflik dan pertengkaran kini jadi sesuatu yang biasa di dalam rumah tangga mereka. Meski begitu, sebenarnya dalam hati Ding, ia ingin kembali rukun dengan sang suami dan dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya. Usaha pun dilakukan oleh Ding. Ia beberapa kali membujuk Wang untuk menghentikan perilakunya, namun tetap tidak berhasil. Kelakuan Wang justru semakin menjadi-jadi, bahkan Wang malah mengusulkan agar keduanya tidak lagi mengganggu urusan pribadi masing-masing. Sejak saat itu, Ding sudah tidak lagi membujuk Wang. Ia juga seakan tidak punya keinginan untuk pulang dan bertemu dengan suaminya itu. Ding memilih untuk tetap menghabiskan waktu di terminal ketimbang pulang ke rumah. Menghabiskan banyak waktu di terminal membuat Ding akhirnya bertemu dengan seorang pria yang bernama Zheng. Untuk diketahui, Zheng sendiri juga merupakan salah seorang supir angkutan umum yang beroperasi di daerah yang sama dengan Ding. Karena selama ini sering bertemu, akhirnya mereka pun jadi semakin akrab. Saat salah satu dari mereka mempunyai masalah, keduanya saling membantu satu sama lain yang akhirnya membuat hubungan pertemanan itu lama-kelamaan berubah menjadi perasaan cinta. Sejak dekat dengan Zheng, Ding mengaku kalau dirinya bisa melupakan masalahnya dan merasa bahagia setiap harinya. Namun yang Ding selama ini tidak tahu adalah ternyata Zheng sudah memiliki seorang istri. Di satu hari, Ding terkejut saat istri Zheng tiba-tiba mendatangi rumahnya untuk membuat perhitungan dengannya. Keduanya terlibat pertengkaran hebat. Keributan antara Ding dengan istri Zheng itu tentu memancing gosip yang menyebutkan kalau Ding merupakan seorang pelakor yang telah merebut Zheng dari istrinya. Masalah menjadi semakin rumit saat Wang juga mengetahui keributan tersebut. Wang marah besar dan merasa malu kalau istrinya yang selama ini terlihat pendiam ternyata bisa melakukan perselingkuhan di belakangnya. Karena skandal ini, Wang mulai beberapa kali melakukan KDRT kepada Ding. Ding kini sering babak belur setelah dipukuli oleh Wang karena tidak menuruti keinginan Wang. Oleh karena itu, Ding mulai berpikir untuk kabur dari rumah setiap kali ia dihajar oleh Wang sampai akhirnya Ding memutuskan untuk menemui Zheng. Ding mengadu kepada Zheng dan mengatakan kalau semakin hari Wang semakin brutal kepada dirinya.
Semenjak pertemuan malam itu, Ding dan Zheng jadi semakin terang-terangan dengan hubungan mereka. Di suatu hari di bulan Agustus tahun 2008, ketika Ding dan Zheng sedang berada di apotek, secara kebetulan mereka melihat Wang tiba-tiba masuk ke dalam apotek tersebut. Tanpa sepatah kata pun, Wang tiba-tiba menendang perut Ding dengan keras. Setelah menendang Ding, Wang langsung memukul Zheng dengan membabi buta. Pukulan itu membuat Zheng tidak berdaya. Setelah puas menghajar kedua orang itu, Wang memperingatkan Zheng agar ia tidak lagi berhubungan dengan istrinya atau ia akan menghajarnya lagi. Wang kemudian mengajak Ding untuk pulang ke rumah. Malam itu sesampainya di rumah, tanpa banyak bicara, Ding langsung mengajukan gugatan cerai kepada Wang, namun ditolak. Wang beralasan kalau ia tidak ingin kelak anak-anaknya tidak dapat merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya seperti apa yang ia rasakan dulu. Karena kecewa gugatan cerai yang ia ajukan kepada Wang ditolak, kini Ding memilih untuk pergi dari rumah dan tinggal bersama Zheng di rumah sewaan mereka berdua. Baik istri Zheng dan juga Wang tentu marah besar mengetahui pasangan mereka secara terbuka tinggal bersama orang lain. Namun Ding dan Zheng tetap ngotot menjalani hubungan terlarang mereka serta tetap menolak untuk berpisah. Kini keduanya hidup layaknya suami istri. Kondisi itu berlangsung hingga beberapa bulan sampai akhirnya di satu hari di bulan Maret 2009, Ding tiba-tiba melakukan aborsi atas kehamilan yang tidak terduga. Tentu saat dirawat di rumah sakit, Wang tidak pernah sekalipun mengunjunginya. Sedangkan Zheng sibuk dengan urusan keluarganya sendiri. Ding benar-benar sendirian tanpa ada satu orang pun yang menemaninya sampai ia keluar dari rumah sakit dan memilih untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia memberanikan diri untuk lagi-lagi menggugat cerai Wang agar semuanya menjadi lebih jelas. Wang yang memang sebelumnya dalam kondisi yang buruk akhirnya mengambil pisau sambil mengancam Ding untuk tidak lagi menyebutkan kata perceraian. Wang menambahkan kalau perceraian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan dan ia tidak akan ragu untuk membunuh Ding jika ia berani-berani lagi untuk meminta cerai. Sebetulnya dalam benak Ding, ia mengerti mengapa emosi Wang sebegitu parahnya. Wang sebagai seorang suami jelas marah saat mengetahui Ding tiba-tiba hamil, padahal waktu itu ia tidak tinggal bersamanya. Anak yang tadinya ada di dalam kandungan Ding sudah jelas merupakan anak dari hubungan gelapnya dengan Zheng. Oleh sebab itu, Ding tidak berani menjawab ancaman dari Wang dan memilih untuk diam tertunduk. Namun lagi-lagi, Ding tetaplah Ding. Malam harinya saat Wang sedang tertidur, ia diam-diam keluar rumah dan kembali dengan manjanya mengadu kepada Zheng atas ancaman yang Wang katakan kepada dirinya. Mendengar hal tersebut, amarah Zheng tentu memuncak. Apalagi memang selama ini, ia selalu menyimpan dendam pada Wang sejak dirinya dihajar habis-habisan saat berada di apotek. Maka dari itu, Zheng dan Ding sepakat untuk mengatur rencana pembunuhan Wang. Karena merasa tidak mampu untuk melakukan pembunuhan itu sendiri, akhirnya Zheng menghubungi saudaranya yang bernama Jin. Setelah mereka berdua berhasil menemui Jin, Zheng langsung menceritakan situasinya pada saudaranya itu. Ding dan Zheng juga berjanji akan memberi bayaran 40.000 yuan atau sekitar 87 juta rupiah jika Jin berhasil membunuh Wang. Jin sendiri sebenarnya bukan orang yang bisa dengan mudah untuk menghilangkan nyawa seseorang. Namun setelah mendengar apa yang telah Wang perbuat kepada Zheng, akhirnya Jin pun bersedia untuk membantu. Guna memastikan semua berjalan tanpa hambatan, ketiga orang tersebut mulai mengatur rencana secara detail. Demi kelancaran rencananya, Ding sampai harus membelikan Wang sebuah mobil van, sampai akhirnya hari eksekusi pun tiba. Saat itu tanggal 25 Juni tahun 2009, Jin mengajak 4 orang temannya agar rencana bisa berjalan dengan baik. Sekitar jam 6 sore, Ding menelpon Wang dan mengatakan kalau ada seseorang yang akan menyewa mobil miliknya. Wang kemudian dengan segera menuju tempat Ding, lalu mereka mengantar mobil ke tempat yang sudah ditentukan.
Untuk diketahui, si penyewa mobil itu merupakan 2 orang suruhan jin. Karena calon penyewa didapatkan dari Ding, akhirnya begitu sampai di lokasi, ia meminta uang untuk pindah ke kursi penumpang. Karena Ding yang akan menyetir mobil tersebut untuk ditunjukkan kepada si calon penyewa. Jadi posisi saat itu, Ding duduk di kursi kemudi, Wang di sampingnya, sedangkan 2 orang si calon penyewa duduk di kursi belakang. Mobil itu pun mulai melaju, namun tanpa sepengetahuan Wang, di belakang sudah ada mobil yang dikendarai Jin dan juga 2 orang temannya sedang membuntuti mereka. Wang tentu tak pernah berpikir kalau saat itu adalah detik-detik ajalnya tiba. Sebenarnya Ding sendiri sempat merasa ragu karena bagaimanapun juga ia sudah bertahun-tahun hidup bersama Wang dan juga merupakan ayah dari anak-anaknya. Momen itu membuat Ding sempat meneteskan air mata, namun kala itu Wang tidak menyadarinya. Setelah sekitar 3-4 menit berjalan, 2 orang calon penyewa itu tiba-tiba memukulkan palu ke bagian belakang kepala Wang. Sontak, Wang langsung tidak sadarkan diri dan tewas seketika. Ding kemudian membawa mobil ke jalan sekitar jurang. Di sana, mobil yang dikendarai Jin juga berhenti. Mereka kemudian mengangkat jasad Wang untuk dipindahkan ke kursi kemudi dan langsung mendorong mobil van itu ke dalam jurang. Para pelaku sengaja melakukan hal itu agar kematian Wang seakan-akan murni karena kecelakaan. Setelah berhasil membunuh Wang, para pelaku langsung pergi dari lokasi. Saat itu baik Ding maupun Zheng tidak pernah menyangka kalau pembunuhan yang mereka lakukan akan bisa dengan cepat dipecahkan oleh kepolisian. Semua pelaku akhirnya ditahan untuk menunggu persidangan. Tepat di tanggal 31 Agustus tahun 2010, pengadilan pun diadakan. Setelah menimbang dan mempelajari kasus ini, akhirnya hakim memvonis Ding dan Zheng dengan hukuman mati. Sedangkan 5 orang lainnya mendapatkan hukuman penjara selama 15 tahun. Kasus ini bisa menjadi pembelajaran kita dalam menjalani rumah tangga bersama pasangan kita. Pastikan untuk memilih pasangan yang bisa benar-benar berkomitmen kepada satu sama lain. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.